lagi bersama aku, Insa Pasaribu. Apa kabar kalian hari ini, Wae? Semoga sehat selalu dan segala urusan dipermudah, serta rezekinya dilancarkan. Amin. Wah, aku bakal bawa satu kisah horor yang sangat menegangkan. Jadi pastikan kalian sudah duduk manis, sudah siapkan cemilan, sudah siapkan kopi, matikan lampu kunci kamar kalian dengan rapat-rapat ya, Wak. Fokuskan pikiran kalian. Karena cerita ini benar-benar menguras emosi. Cerita ini kejadiannya di kontrakan rumah tua. Kalian pasti penasaran? Langsung aja kita masuk ke ceritanya, Wak. Jadi gini ceritanya, Wak. Laras ini baru saja pindah rumah kontrakan di pinggiran kota karena alasan pekerjaan. Tipe rumah yang dipilih sama Laras ini itu tipe rumah peninggalan zaman dahulu gitu, Wak. Atapnya itu tinggi dan lantainya itu masih pakai kayu jati. Dan yang bikin dia semakin kelihatan rumah model zaman dulu itu barang-barang di dalamnya itu kebanyakan dari kayu jati, Wak. Termasuk tempat tidur Laras yang akan dia pakai itu juga terbuat dari kayu jati, Wak. Itu ukirannya cantik kali. Tapi meskipun cantik, si Laras ini merasa kayak ada yang aneh loh, Wak. Pas malam pertama Laras menginap di sana, Wak, dia terbangun jam 2 subuh. Karena Laras ini mendengar ada suara dari bawah kasurnya, Wak. Tapi dia pikir itu mungkin suara tikus lah ya. Dia kembali lagi tidur. Tapi gak berapa lama, itu bagian kaki tempat tidur itu, bagian kakinya si Laras, itu langsung kayak amblas gitu loh, Wak. Seolah-olah ada sesuatu yang berat menimpa kakinya sama tempat tidur itu, makanya amblas. Laras kaku dia, Wak. Tiba-tiba dari celah bantalnya Laras, muncul aroma bunga kantil yang dibakar. Wanginya itu semerbak tapi bikin mual, Wak. Makin ketakutan si Laras ini. Gak berapa lama, tangan yang pucat pasi blep dengan kuku panjang mulai merangkak naik ke kakinya Laras, Wak. Laras tiba-tiba mau menjerit teriak, Wak. Tapi entah kenapa suaranya itu kayak ketahan di leher, Wak. Gak bisa dia bersuara. Dia cuman kayak ketakutan, bengong dengan mata melotot. Tiba-tiba dia lihat ke arah samping, Wak. Di sampingnya itu ada lemari tua juga dari jati juga. Ditolehlah sama si Laras ini, dan kalian tahu apa yang dia lihat? Sesosok nenek tua berambut panjang hitam. Dia sedang jongkok di atas lemari sambil menatap ke arahnya si Laras di bawah tempat. Laras nge-freeze, dia nggak bisa dia ngomong apa-apa, dia ketakutan, dia menggigil. Di saat si Laras ini mau kabur, tiba-tiba nenek itu bilang, temenin aku di sini. Takut si Laras, takut ya. Laras langsung membalikkan wajahnya, Wak, biar dia nggak nampak si nenek yang ada di atas lemari itu, dengan harapan nenek itu menghilang. Tapi bukan menghilang, malah lompat ke bawah ke kakinya si Laras. Dipegang kakinya Laras kuat-kuat dua-duanya, Wak. Itu bikin Laras nggak berdaya sama sekali. Badannya udah nggak sanggup, otaknya udah nggak bisa mikir. Akhirnya dia pasrah dengan keadaan. Dia pingsan. Aduh. Dan terbangun keesokan harinya, dan dia juga syok melihat kakinya sudah lebam-lebam, Wak. Yang nggak ingat lagi kejadian apapun setelah dia pingsan.
Dan dia pun memutuskan untuk keluar dari rumah kontrakan tersebut. Nah Wae, itulah tadi cerita yang kadang memang di luar nalar kita ya, tapi ada kisah itu Wa. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Laras ini Wa, yaitu yang pertama, kita kalau mau mencari rumah kontrakan atau rumah apapun itu, yang pertama tanya dulu RT RW-nya gimana seluk-beluk rumah itu atau kisahnya gimana. Bibit, bebet, bobotnya itu perlu Wak. Biar kalian gak ngalamin seperti yang dialami sama Laras. Ya, yang kedua, peninggalan rumah-rumah lama itu biasanya barang-barang antik. Nah, kalian cek itu kebersihannya. Karena biasanya makhluk tak kasat mata suka dengan benda-benda yang bersejarah atau antik tapi kotor. Dan yang ketiga yang perlu kalian laksanakan sebelum tidur, kalian berdoa dulu lawa. Biar apapun yang jahat-jahat atau negatif dijauhkan dari kalian pada saat kalian tidur ya. Oke Wak, saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk Wawa kita Laras karena udah ngirimkan email ini ke kita ya. Nah buat kalian yang punya cerita horor yang lebih nendang lagi, aku tunggu email kalian ya Wak. Nanti bakal aku angkat jadi video selanjutnya. Oke Lawa, cukup sekian dulu cerita dari aku. Tapi jangan lupa kalian like, share, subscribe video ini agar kalian gak ketinggalan video-video horor lainnya dari aku. Aku Insha Pasaribu pamit undur diri. Bye-bye.